Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita awali dengan doa. Saya persilakan satu orang untuk memimpin doa pada hari ini. Saya persilakan. Ya, berdoa selesai. Terima kasih karena sudah memimpin doa pada hari ini. Anak-anak sekalian, bagaimana pada hari ini? Apakah semuanya hadir di sekolah? Ya, alhamdulillah hari ini semuanya hadir ya. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti pembelajaran sampai dengan selesainya nanti dengan baik. Anak-anak sekalian, pada hari ini Ibu Guru akan membahas materi bab 4, yaitu tentang melaksanakan penyelenggaraan jenazah. Adapun kompetensi dasar pada materi kita hari ini adalah yang pertama, menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat. Yang ketiga, menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Dan yang keempat adalah menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Adapun peta konsep pada materi kita hari ini mengenai melaksanakan pengurusan jenazah. Yang pertama adalah kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Yang kedua, perawatan terhadap jenazah. Yang ketiga, takziah atau melayat. Dan yang keempat adalah ziarah kubur. Adapun metode pembelajaran pada hari ini, yang pertama adalah ceramah, yang kedua tanya jawab, yang ketiga diskusi kelompok, dan yang keempat adalah presentasi. Kemudian penilaian yang dilakukan pada hari ini melalui 3 cara. Yang pertama adalah penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Anak-anak sekalian, Ibu Guru mau tanya, minggu lalu kita sudah membahas mengenai syaja'ah ya. Apakah masih ada yang ingat tentang apa itu syaja'ah? Ya, jadi syaja'ah itu adalah kita berani, kita bersikap berani ya, atau kita bisa bersikap jujur di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, baik anak-anak sekalian, silakan kalian mengamati video pembelajaran tentang materi kita pada hari ini mengenai memandikan dan mengkafani jenazah ya. Ya, silakan disaksikan. Tadi pembacaan surat Al-Imran ayat 185 yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Jadi di dalam surat Al-Imran ayat 185 ini, Allah sudah dengan sangat tegas menjelaskan kepada kita bahwa bagi setiap yang bernyawa, termasuk kita sebagai manusia, pasti nantinya akan merasakan yang
jenazah, apa saja sih yang harus kita lakukan? Jadi yang pertama adalah pejamkan mata mayat atau jenazah, kemudian meletak. Apa saja sih yang harus kita lakukan? Jadi yang pertama adalah pejamkan mata mayat atau jenazah, kemudian meletakkan jenazah di tempat yang aman, kemudian menutup seluruh badannya dengan kain yang bisa menutupi keseluruhan, dan kemudian kerabat masih boleh mencium. Dalam perawatan jenazah ada 4 hal yang kita lakukan. Yang pertama yaitu memandikan jenazah, yang kedua mengkafani jenazah, yang ketiga mensolati, dan yang keempat menguburkan jenazah. Hari ini yang akan kita bahas yaitu ada 2 hal. Yang pertama memandikan jenazah, dan yang kedua adalah mengkafani jenazah. Sekarang kita bahas yang pertama mengenai memandikan jenazah. Jenazah wajib dimandikan apabila memenuhi 2 syarat. Yang pertama, Islam. Jadi jenazah yang bukan beragama muslim, maka kita tidak wajib untuk memandikannya. Kemudian yang kedua, ada tubuhnya walau sedikit. Seperti kita ketahui bersama bahwa terkadang seseorang yang meninggal dunia karena kecelakaan atau karena musibah bencana alam, itu banyak yang kita dapati tubuhnya itu dalam kondisi yang tidak lengkap. Nah, jadi apabila ditemukan tubuhnya itu walaupun sedikit, kita tetap harus wajib memandikan jenazah tersebut. Nah, sekarang siapakah yang berhak memandikan jenazah? Jadi yang berhak memandikan jenazah, apabila jenazah laki-laki, maka yang memandikan itu harus jenazah. Yang pertama, dilakukan di tempat tertutup. Yang kedua, di tempat yang lebih tinggi. Yang ketiga, menutup aurat mayat atau jenazah. Yang keempat, mayat disapu perutnya. Yang kelima, dibersihkan mulutnya. Dan yang keenam, dibersihkan najis dan kotorannya. Yang ketujuh, mewudukan, kemudian membasuh seluruh tubuh. Dan yang kedelapan, disunahkan dibasuh 3-5 kali. Setelah proses memandikan jenazah selesai, maka yang selanjutnya kita lakukan adalah mengkafani jenazah. Kain yang digunakan untuk mengkafani jenazah minimal selembar, dan sempurnanya untuk laki-laki itu 3 lembar, dan untuk perempuan adalah 5 lembar. Sedangkan cara mengkafani jenazahnya, yang pertama, hamparkan kain kafan selembar demi selembar, kemudian taburi kain kafan dengan kapur barus, dan selanjutnya kita mengkafani jenazah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Ya, tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama mengenai video pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang memandikan dan mengkafani jenazah. Setelah kalian menyaksikan video tadi, apakah ada yang merasa kurang jelas dan mau ditanyakan? Ibu guru persilakan. Ya, silakan Evi kalau mau bertanya. Oke, bagus sekali pertanyaannya Evi. Adakah teman lain yang mau membantu menjawab sebelum ibu guru menjawab? Ya, baik, silakan Rani untuk menjawab. Oke, bagus sekali Rani, jawabannya benar.
Kita berikan aplaus untuk Rani. Ya, jadi Ibu Guru akan menyimpulkan tentang pertanyaan tadi. Jadi hukum dalam penyelenggaraan jenazah adalah fardu kifayah. Nah, apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah berarti wajib dilaksanakan oleh sebagian muslim. Apabila sebagian muslim yang lain sudah melaksanakan, maka muslim yang lainnya sudah tidak dikenai kewajiban lagi. Ya, baiklah anak-anak sekalian, Ibu Guru akan membagi kelompok untuk kegiatan kita pada hari ini ya. Sebagaimana minggu lalu Ibu Guru sudah menyuruh kalian untuk membuat kelompok di mana kita akan membuat sebanyak 3 kelompok ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Yang mana tugas kalian itu kalian lihat di LKPD kalian masing-masing ya. Di LKPD kalian masing-masing di situ yang pertama kalian menganalisis ya, menganalisis gambar tentang kematian seseorang. Kemudian yang kedua kalian menganalisis kejadian atau fenomena bencana alam berupa gunung berapi. Kemudian yang ketiga kalian menganalisis tentang kejadian kecelakaan lalu lintas. Yang keempat kalian menganalisis tentang kondisi jenazah yang tidak ada muhrimnya, yaitu bagaimana tata cara memandikannya. Kemudian yang kelima, mengapa jenazah itu harus dimandikan dan dikafani terlebih dahulu. Ya, silakan kalian kerjakan di LKPD masing-masing yang kalian sudah miliki. Kemudian kalian bisa mencari referensi dari berbagai sumber ya. Dari berbagai sumber, bisa dari buku paket, bisa dari jurnal, bisa dari Al-Quran maupun dari internet. Nanti kalian cari solusi dari permasalahan yang sudah Ibu Guru tadi sampaikan. Ya, setelah kalian nanti mencari solusi, kemudian dicari mana jawaban atau solusi yang paling cepat, yang paling tepat. Kemudian kalian akan mempresentasikan solusi tadi yang sudah kalian temukan. Ya, anak-anak sekalian, tadi kalian sudah berdiskusi ya dengan teman-teman di kelompoknya untuk mencari solusi dari permasalahan yang sudah Ibu Guru sampaikan tadi di LKPD ya. Sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan hasil daripada diskusi kalian tadi. Dan Ibu Guru mempersilahkan perwakilan dari setiap kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Yang pertama dari kelompok 1. Ya, untuk perwakilan dari kelompok 1 disilahkan. Ya, demikianlah tadi hasil presentasi dari kelompok 1. Alhamdulillah luar biasa bagus, dan kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya, baik, sekarang Ibu Guru persilahkan untuk kelompok kedua maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2. Ya, demikianlah tadi presentasi yang telah disampaikan oleh kelompok 2. Bagus sekali ya anak-anak, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Ya, baik, sekarang kita lanjut ke kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 3. Silahkan untuk kelompok 3 agar maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, demikianlah tadi hasil diskusi yang telah disampaikan oleh kelompok 3, kelompok yang terakhir. Dan alhamdulillah hasilnya juga luar biasa. Berikan aplaus untuk kelompok 3. Ya, anak-anak sekalian, alhamdulillah
pembelajaran hari ini sudah kita laksanakan ya dengan baik. Dan sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, Ibu Guru akan membuat kesimpulan dalam pembelajaran kita. Jadi yang pertama itu mengenai hukum penyelenggaraan jenazah ya. Hukum penyelenggaraan jenazah yaitu adalah fardu kifayah. Kemudian yang kedua, kondisi jenazah yang tidak ada muhrimnya, bagaimana seharusnya kita melakukan penanganannya. Jadi jika tidak ada muhrimnya sama sekali, maka diperbolehkan untuk mentayamumkan jenazah. Kemudian yang ketiga, kenapa jenazah itu harus dimandikan dan dikafani? Ya, jadi ketika seorang manusia itu lahir ke dunia, itu kan dalam keadaan fitrah ya, dalam keadaan suci, sehingga ketika akan kembali kepada Sang Kholik juga kita berusaha agar menyucikan jenazah tersebut. Ya, mungkin itu yang bisa Bu Guru sampaikan ya mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Dan kemudian Ibu Guru ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak sekalian yang tadi sudah mengerjakan dengan baik ya, kemudian sudah mencari solusi, sudah mempresentasikan ya. Mudah-mudahan ke depan kalian akan menjadi lebih baik lagi. Mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Doa selesai. Ya, selanjutnya yang terakhir kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai ketemu minggu depan ya anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.